Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asto. Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara memahami atau mengenal ya spesifikasi laptop. Terkadang ada teman-teman juga yang belum eh, mengerti tentang spesifikasi laptop ya. Nih, buat teman-teman yang belum tahu soal komputer atau laptop, mungkin sering bingung ketika memilih sebuah laptop. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya ya. Spesifikasi laptop menentukan kemampuan kinerja atau komputasi. Jadi spesifikasi setiap laptop cenderung berbeda ya. Ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari fungsi laptop tersebut. Jadi spek laptop itu ada yang standar, ada yang untuk desain grafis, edit-edit gambar dan video, ada juga laptop untuk game ya, gamer. Nah, itu beda-beda. Jadi disesuaikan jika teman-teman mau beli laptop, disesuaikan untuk kebutuhan apa dulu, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami di dalam sebuah laptop itu terdiri dari yang pertama itu motherboard ya. Motherboard itu papan utama tempat menancapkan perangkat keras lainnya. Kedua, prosesor. Prosesor itu ibaratnya otak ya, merupakan inti atau nyawa dari sebuah komputer. Nah, selanjutnya memori atau RAM, tempat penyimpanan program yang berjalan atau sementara ya. Selanjutnya hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data, program ataupun data dokumen ya. Selanjutnya kartu grafis atau bisa disebut dengan biasanya VGA, yaitu tenaga utama untuk mengolah data rendering gambar ya. Jadi kualitas gambar grafik begitu. Biasanya kartu grafis ini digunakan untuk desain grafis atau gamer. Sama halnya kartu suara. Kartu suara ini tersharing oleh driver kartu grafis, driver VGA ya. Dan selanjutnya slot USB dan lain-lain lah, mungkin banyak juga ya, beda-beda laptop, ada yang USB, HDMI, VGA kayak gitu. Selanjutnya, nah, contoh penulisan spesifikasi ya. Contoh penulisan spesifikasi ini biasanya terdiri, yang pertama tertulis itu prosesor. Prosesor, contoh ini saya tulis prosesor Core i3 generasi 3000. Kecepatan respon 1,8 GHz, RAM-nya 2 GB, DDR3, penyimpanan harddisknya 500 GB, kartu grafis Nvidia seri 600 ya, 1 GB. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami itu yang utama ya, yang utama itu prosesor. Prosesor itu menentukan kecepatan ya, menentukan kecepatan respon kinerja laptop. Nah, prosesor yang paling rendah gitu, yang paling kecepatannya rendah gitu, yaitu dimulai dari dual core. Di atas dual core yaitu Core i3. Di atas Core i3 yaitu ada i5, i5. Di atasnya lagi ada i7. Nah, semakin tinggi semakin bagus juga, semakin tinggi pasti semakin mahal juga ya. Jadi disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing. Nah, itu untuk penjelasan prosesor ya. Yang harus teman perhatikan, teman-teman juga harus memperhatikan generasi ya. Generasi ini generasi ketiga, 3000 itu generasi ketiga. Jadi semakin tinggi generasinya, semakin cepat dan semakin bagus ya. Jadi contoh, misalkan prosesornya tinggi nih i7 tapi generasinya generasi 3 misalkan. Wah, itu jelek. Ya, maksudnya kurang bagus. Tapi misalkan prosesornya i3 tapi generasinya generasi 10, nah itu lebih bagus dibanding prosesor i7 generasi kedua gitu ya. Jadi generasi itu menentukan juga. Nah, itu untuk pembahasan prosesor. Selanjutnya pembahasan RAM ya. Di sini RAM
faktor penting juga ya untuk kita menjalankan program-program ya, karena RAM sendiri fungsinya menjalankan tempat penampungan program-program yang berjalan ya. Nah, RAM sendiri terdiri dari DDR2, DDR3, DDR4 dan DDR5. Jadi yang harus perhatikan teman-teman ini, yang pertama itu kapasitas, dan kedua DDR-nya. Semakin tinggi DDR-nya semakin bagus juga ya. Selanjutnya hard disk. Hard disk di sini berfungsi untuk penyimpanan data ataupun program. Yang harus perhatikan ini bukan merek ya, merek mah bebas. Yang harus diperhatikan yaitu kapasitas. Tapi kalau untuk hard disk ya, sekarang biasanya orang-orang itu hard disk digunakan sebagai penyimpanan saja. Dan biasanya untuk program atau untuk Windows ya, orang-orang itu menyimpannya di SSD. SSD itu fungsinya sama kayak hard disk ya, sebagai penyimpanan, cuma dia modelnya kayak chip. Kalau hard disk kan dia modelnya piringan, jadi ngebaca data dia prosesnya muter-muter dulu kayak gitu, kayak kaset. Kalau SSD dia modelnya chip sehingga lebih cepat proses responnya ya. Untuk saran sih teman-teman, kalau pilih laptop itu yang sudah SSD ya. Jadi laptop atau komputer yang sudah memakai SSD tentunya tidak akan lemot lagi ya, kalau sistemnya normal. Jadi tidak akan lemot lagi, tidak akan ada loading lama lagi. Oke, selanjutnya pembahasan kartu grafis yaitu VGA. VGA di sini berfungsi sebagai yang pertama, tenaga utama untuk mengolah data atau sebagai rendering gambar ya. Jadi maksudnya itu VGA itu berfungsi lebih pasnya lah sebagai pembantu RAM gitulah, menampilkan gambar ya, sebagai ruang untuk menampilkan gambar, proses rendering kayak gitu. Jadi jika laptop ada VGA-nya itu semakin bagus gitu ya, penampilan kita menampilkan gambar atau ngedit video itu tidak memakan sharing dari RAM, tapi dia memakai VGA langsung. Nah ini bagus juga ya laptop kalau sudah memakai VGA. Kemudian pembahasan slot. Yang pertama slot USB. Slot USB itu biasa untuk flash disk, untuk DVD eksternal, hard disk eksternal, printer ya, itu masuknya ke USB. Dan ini ada HDMI. HDMI ini biasanya untuk menampilkan gambar ke proyektor ya. Jadi menampilkan gambar ke proyektor, menampilkan gambar ke monitor. Ya intinya sharing layar kayak gitu ya. Sama halnya fungsi slot VGA yang ini. Dia menampilkan gambar ke layar proyektor. Selanjutnya ada slot LAN ya, yang saya lingkarin ini, yaitu teman-teman bisa menggunakan slot ini agar bisa internetan langsung dari router atau modem wifi ya, jadi tanpa wireless kayak gitu. Dan sebelahnya itu ada colokan DC, yaitu colokan charger. Nah untuk di pinggir sini ada colokan SD card slot dan memory stick reader. Ini tuh bisa teman-teman manfaatkan untuk memasukkan memory card reader ya sebagai penyimpanan juga. Oke lah teman-teman, mungkin pembahasannya cukup sampai di sini ya. Dan mungkin pembahasannya memang kurang lengkap, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya. Bagi teman-teman yang sudah mampir dan menonton, terima kasih juga. Jangan lupa mampir ke playlist channel, di sana banyak video-video cara mengatasi permasalahan pada software komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.